Wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Tidak adanya yang merubah lahan. Lahan itu kayak cedal, kayak gimana gitu lahan ya, bahasanya apa sih? Yang bisa merubah sampai merubah makna. Nggak ada lahan seperti mendomah lafaz an'amtu. Terus kayak mendomah lafaz an'amtu. Siratal ladzina an'amta. Jadinya an'amtu alaihim. Nggak boleh. Atau kalau makhraj itu bedakan ya antara bo sama dho. Siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bo. Jadi melafazkan bo itu lidahnya terserah, ditempelkan pipi kanan atau pipi kiri. Boleh bo, boleh bo. Kalau bo, kalau dhalin nggak sah. Berarti merubah huruf. Waladdallin. Ada kitab yang membahas khusus ya lafaz bo, membahas khusus lafaz bo. Ada kitab khusus karena Kanjeng Nabi bersabda di hadis, ana afsahu min nutqi bo. Aku yang paling fasih mengucapkan lafaz bo. Jadi bo itu kok nggak niup Pak, jadi begini bo. Bo, nggak ada angin kerasa keluar. Bo, ngangel. Apa yai itu setiap sholat ketika walau bo, dia begini tangannya. Kalau masih niup diulang. Dipakai ghairil maghdu. Kalau salah terus ya diulang lagi. Waladdallin. Al-khamisu yang kelima ar-ruku'u bi ayyan haniya bi haitsu tanalu rahatahu rubbataini. Rukun yang kelima yaitu ruku'. Batasannya ruku' itu apa? Ruku' itu aku merkungkung gitu. Begini, sekiranya tangan ini bisa menggapai kedua lutut. Jadi meletakkan tangan di atas lutut itu hukumnya sunnah. Ya, paham ya? Meletakkan tangan di atas lutut itu hukumnya sunnah. Mungkin sama sampai pingin bergaya gitu ya salatnya ya. Sambil begini. Ini kan bisa pas niat. Jadi batasannya rukuk sekiranya di situ punggung di apa ini? Dibungkukkan awal. Nah, dibungkukkan begini, ini sekiranya tangan ini bisa menggapai lutut. Kasih satu celana udah. Wah. Bisa menggapai lutut. Udah tanpa diletakkan di sini. Enggak apa-apa. Jadi meletakkan tangan di lutut itu hukumnya sunnah. Asal disu yang keenam at-tumaninatu fihi. Tumaninah. Jadi harus tumaninah. Tumaninah itu apa? Berhenti setelah bergerak. Berhenti setelah bergerak dengan sekiranya membaca subhanallah. Allahu Akbar. Ini udah berhenti belum? Masih gerak kan? Allah liman hamidah, ini nggak sah. Karena tumaninah termasuk rukun. Ya Allah liman hamidah. Mau lagi semutan, mau lagi apa kan? Gerak. Terus langsung sujud. Gak sah belum tumaninah. Tumaninah itu berhenti, diem, anteng. Sekiranya membaca subhanallah, nggak nyampe 0, sekian detik. Nggak nyampe sedetik loh. Jadi setiap habis gerak anteng. Gerak anteng.
Itu namanya tumakninah. Biqadri subhanallah, dengan kadar ukuran membaca subhanallah. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu bi ayyan sibaqa iman. I'tidal dengan lurus dalam keadaan berdiri. Sami Allah sama mana ya? Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Ini masih begini, belum sempurna berdiri. Secara berdiri begini, belum lurus berdiri. Langsung sujud, enggak sah. As-saminu at-tumaninatu fihi, tumaninah. Tumaninah lagi. Berarti setelah sami Allah liman hamidah langsung diam. Kalau tangannya masih begini-begini berarti belum. Iya, belum tumaninah. As-sabi'u, yang ketujuh. As-saminu, yang kedelapan, at-tumaninatu fihi, tumaninah juga. At-tasi'u, yang kesembilan, as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Bi ayyadha jabhatahu ala musallahu maksyufatan mutasaqilan biha wa munkisan. Jadi sujud itu meletakkan jidat di tempat dia sholat dalam keadaan terbuka. Kalau keadaan tertutup, pecinya sama begini, nutupi jidatnya, atau ibu-ibu pakai mukenanya segini, nutupi area jidat yang bersujud, kan tidak sah. Rambutnya panjang, nutupin jidat, tidak sah. Ini jidat harus dalam keadaan terbuka. Jadi jidat itu di atas alis ini, dari area alis, di atas alis ini sampai tumbuhnya rambut. Ini area jidat. Terus mutasakilan itu harus merasakan beratnya kepala. Ya rada ditekan dikit, ini nggak usah diusir-usir gitu. Yang sekiranya di situ merasakan beratnya kepala. Terus mungkisan itu gimana? Pantatnya harus lebih tinggi daripada jidatnya. Itu wajib, harus. Kalau seumpama sujudnya lurus, jidat dengan pantat dengan kepala, maka tidak sah sujudnya. Jadi sujud harus pantatnya lebih tinggi daripada seumpama begini, contoh, sampean sujudnya sholat ini pas di ini loh, kursi atau apa tempat yang tinggi gitu ya, akhirnya membuat sejajar antara pantat dengan kepala, itu tetap berasa. Wa yada'a syai'an min rukbataini, dan meletakkan sesuatu min rukbataini dari kedua lutut. Jadi lututnya diletakkan. Wa min butuni kaffaini, batinnya telapak tangan. Jadi batinnya telapak tangan. Ini telapak tangan nih ya, diletakkan. Wa min butuni asabi'i rijlaihi, batinnya telapak kaki, kedua kaki. Jadi ini kan batin, semuanya ini batin yang putih ini. Mau dengan cara begini kayak begini kayak, yang penting batinnya nempel, harus nempel. Terus kaki rada dipancalin. Jadi biar supaya batinnya telapak kaki ini bisa nempel. Al-ashiru, yang ke-10, at-tumaninatu fihi, tumaninah di dalam sujud. Al-hadiyah asyara, yang ke-11, al-julusu baina sujadatain, duduk antara dua sujud. Asaniyah asyara, yang ke-12, at-tumaninatu fihi, tumaninah lagi di duduk antara dua sujud. Yang asalisa asyara, yang ke-13, al-julusu litasyahudil akhir wa ba'dahu, duduk karena untuk membaca tasyahud akhir. Dan setelahnya apa? Membaca salawat itu. Ar-rabi'a asyara at-tasyahudul akhir, yang ke-14
adalah membaca tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir ini bacaan rukun. Fayaqulu at-tahiyyatul. Jadi kan ada tak di tasdid, hayya, hayya-nya juga di tasdid. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha. Lanya panjang loh ya. Karena ada lam alif ketemu alif. Lam alif itu ya, lam mati ketemu alif. Jadinya mat. Panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya kan nun guna, mim juga guna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan ada tanwin ketemu ra. Muhammadar Rasulullah. Al-khamisah asyara, yang ke-15 as-salatu 'alan nabi, membaca sholawat. Wa qalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Paling minimnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai Sayyidina terserah, enggak pakai juga enggak apa-apa, wis karepmu, penting sholat. Rasa ribut. Ribut masalah Sayyidina, wis penting sholat wis. Mau yang pakai Sayyidina ada dasarnya, enggak pakai Sayyidina juga ada. As-sabi'ah as-sadisa asyara, yang ke-16 assalamu, yaitu salam. Wa qalluhu assalamu alaikum. Paling minimnya assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jadi ditasdid ya. Assalamu alaikum. Sempurnanya gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi nggak perlu ditekan-tekan dulu. Assalamualaikum. Yang ya boleh, maksudnya ya nggak perlu lebay ya. Nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullah. As-sabi'ah asyara at-tartib, yang ke-17 adalah berurutan, tartib. Jadi di mazhab Syafi'i tartib itu termasuk rukun. Jadi di sampean mazhabnya apa Syafi'i ya? Oh bukan. Mazhab sampean apa? Syafi'i. Mazhab Syafi'i wis. Mazhab Syafi'i. Maka wajib tartib, enggak boleh nyerobot-nyerobot. Harus tertib. Fa'in ta'ammada tarkahu, kalau di situ orang yang sholat sengaja meninggalkan daripada salah satu dari rukun yang sudah disebutkan, ka'an sajada qabla ruku'ihi, seperti dia sujud sebelum rukuk. Jadi sujud dulu, baru rukuk. Sengaja itu batalat, maka batal sholatnya. Wa in saha, kalau di situ dia lupa, saha itu lupa bahasa Arab. Kalau di sini saha siapa? Saha itu lupa. Wa in saha, jika orang yang sholat itu lupa, fal ya'ud ilaihi, maka diulang kembali. Illa ayyakuna fi mislihi au ba'dahu, kecuali di situ apa? Sudah terlewat, dia baru ingat. Ini tanpa ada kesengajaan, dia lupa. Ingat-ingat sudah rakaat selanjutnya, maka di situ ditambahi 1 rakaat untuk menggantikan yang kebalik itu tadi. Fatutimmu bihi rakaatuhu, maka disempurnakan rakaatnya, walagha masahabihi, dan tidak dianggap apa yang dia lupa. Nah, untuk menggantikan yang dia lupa itu tadi, maka disempurnakan nambahi 1 rakaat. Enggak kok nambahnya yang lupanya aja, enggak. Jadi seumpama lupa, tapi enggak boleh
Kalau lupanya kok di situ takbiratul ihram fatal. Ya, maka harus diulang sholatnya. Nggak boleh ditambahi 1 rakaat. Paham ya? Kalau di situ ragu-ragunya dia meninggalkannya itu selain takbiratul ihram, maka ditambahi 1 rakaat. Kalau takbiratul ihram maka harus mengulang. Ya nggak mungkin masa di pertengahan sholat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram apa lupa niat. Nggak boleh. Ya ingat ya, pokoknya lupanya di situ selain takbiratul ihram maka ditambah 1 rakaat untuk menyempurnakan yang ditinggal itu tadi. Yang rukun loh, ini yang rukun-rukun tadi disebutkan loh ya. Kalau takbiratul ihram maka wajib mengulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab.